Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hadirin iman masjid, para jamaah, anak-anakku, anak siswa SMK Negeri 2 Poso Pesisir yang saya hormati, yang saya banggakan, dan insya Allah sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk yang pertama kami menghimbau kepada adik-adik ini yang masih sekolah ini, yang barusan terjadi tadi itu sebuah pembelajaran buat kita. Terjadi kecelakaan, mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan selamat, karena ada kabar mengatakan bahwa sudah meninggal satu orang. Nah, mudah-mudahan aja gitu selamat gitu. Ini ada pembelajaran buat kita. Dalam berkendara itu hati-hati. Sebenarnya sesuai dengan aturan undang-undang lalu lintas, anak-anak SMA itu belum bisa bawa kendaraan. Kalau dia sudah umur 17 tahun, sudah punya KTP, sudah bisa bikin SIM, maka itu baru bisa mengendarai kendaraan. Tetapi karena kita punya kebijakan dari kepolisian, dari pemerintah, karena untuk memudahkan mobilisasi anak-anak ke sekolah, maka itu diberikan kebebasan untuk bawa kendaraan sendiri. Namun harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, itu harus mengikuti aturan-aturan yang ada, seperti menggunakan helm, pelan-pelan, jangan balap liar. Saya sering lihat itu anak di sini tiap hari pergi berangkat sekolah, tarikan di jalan, tarikan. Ada jalan lurus sedikit, tarikan. Tidak bisa lihat jalan lurus sedikit. Apa jalan lurus, tarikan. Dan penyumbang terbesar kecelakaan lalu lintas untuk di Kabupaten Poso itu adalah Poso Pesisir Utara dan Poso Pesisir. Tapi yang lebih banyak Poso Pesisir Utara sana, Tambarana. Karena ini adalah jalur provinsi, jalur provinsi yang dilewati oleh seluruh kendaraan yang mau melintas ke Manado. Ya, contohnya yang tadi dari mau ke Gorontalo, itu kendaraan ke Gorontalo. Nah, mungkin perjalanan jauh, mengantuk, subuh-subuh, pagi-pagi mengantuk, akhirnya terjadilah seperti itu yang tidak diinginkan. Jadi kami menghimbau kembali untuk adik-adik ini, Anda sebenarnya belum mempunyai kewenangan untuk membawa kendaraan sendiri, tetapi kebijakan, manfaatkanlah kebijakan itu sebaik-baik mungkin. Kepercayaan diberikan kepada adik-adik dimanfaatkan untuk jangan membalap-balap liar, jangan sampai ugal-ugalan di jalan begitu, menggunakan helm, aturan-aturan lalu lintas dilaksanakan. Jadi penyesalan bukan di depan. Kalau di depan itu pendaftaran namanya, kalau di belakang namanya penyesalan. Jangan sampai seperti itu. Warga kita di sini warga tua, warga tua. Jangan sampai seperti itu, baru kita menyesal di kemudian hari. Itu yang pertama. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kembali kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslim. Muslim ini adalah tiket kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan memberikan kebahagiaan di dunia yang sementara dan kebahagiaan yang selama-lamanya di akhirat. Alhamdulillahilladzi ala binikmatil imani wal islam. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita menjadi orang yang muslim, seorang muslim. Kita tidak pernah di alam rahim tidak pernah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah lahirkan saya dari seorang ibu atau seorang bapak yang muslim. Tetapi Allah pilih kita ini. Allah pilih kita menjadi seorang muslim, menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kalimat la ilaha illallah dalam hati kita, maka kita semua ini calon penghuni surga. Kita harus yakini itu. Ada kalimat la ilaha illallah
man akhiran itu kalimati la ilaha illallah dah halal jannah. Siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pasti dan pasti dia akan masuk ke dalam surga. Kita semua pencalon penghuni surga ini di akhirat. Punya kerajaan sendiri, punya kerajaan sendiri, punya kerajaan sendiri, ustadz punya kerajaan sendiri, punya bidadari masing-masing. Nah, ini sebagai motivasi buat kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang beruntung diciptakan oleh Allah SWT menjadi seorang muslim. Kemudian hadirin rahmati Allah SWT, kita mampu melaksanakan memakmurkan masjid. Saya sampaikan tadi firman Allah SWT, innama ya'muru masajidillahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan beriman kepada hari kemudian. Jadi kita semua termasuk orang-orang yang beriman. Kita termasuk orang-orang yang beriman karena mampu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena sholat ini adalah perintah yang pertama yang akan dihisab kelak di hari kemudian. As-sholatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman hadamaha faqad hadam. Sholat adalah tiangnya agama. Siapa yang menegakkan sholat, maka dia telah menegakkan agama Islam. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan agama. Hari ini kita, kalau ada yang datang ke sini meruntuhkan tiang masjid atau masjid ini, maka kita akan mengamuk, kita akan marah. Tetapi kita tidak sadar, kita atau di rumah kita banyak yang berlomba-lomba telah meruntuhkan agama Islam karena telah meninggalkan sholat 5 waktu. Telah meninggalkan sholat 5 waktu. Ini adalah bencana yang paling tinggi, Pak. Seandainya ada yang datang meruntuhkan masjid, itu fisik saja, bangunan saja. Tetapi orang yang telah berani meninggalkan sholat, maka ini orang yang kemaksiatan yang sangat tinggi. Orang ini telah meruntuhkan agama. Dalam sebuah hadis mafhumnya, siapa yang meninggalkan sholat, sholat yang wajib ini, satu kali sholat, maka dia mengundang 60 bala di kampung tersebut. 60 bala di kampung tersebut. Maka kita niatkan mulai dari sekarang untuk senantiasa menegakkan sholat ini. Rasulullah SAW bersabda, inna awalu ma yuhasabu bihi abdu yawmal qiyamati min amali salatu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad haba wa hasira. Bahwa amalan yang pertama kali nanti dihisab di kemudian hari itu adalah sholat. Amalan yang pertama kali dihisab di kemudian hari di hari kiamat adalah sholat. Kalau baik sholatnya, maka beruntung dia dan selamat. Kalau buruk sholatnya, maka dia celaka dan akan merugi. Jangan sampai kita nanti menghadap Allah SWT, nanti kita bawa pahala sedekah yang segunung, haji yang bolak-balik, umrah berulang-ulang, tetapi sholat kita cacat di hadapan Allah SWT, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Kita termasuk orang-orang yang merugi kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sholat kita yang cacat. Sholat kita yang cacat. Maka kita dalam sekarang ini kita niatkan, ini momen baru berlalu bulan Rajab yang sering diperingati oleh sebagian besar kaum muslimin dengan peringatan Isra dan Mi'raj. Waktu 27 Rajab ini adalah momen Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah sholat kepada baginda Rasulullah SAW dan diteruskan kepada kita semua, kepada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah, maka kita mulai sekarang kita niatkan dalam hati untuk senantiasa menegakkan sholat ini, karena sholat itu adalah amalan, saya ulangi lagi, amalan yang pertama kali dihisab kelak. Dan Rasulullah SAW bersabda, sholat itu seperti kepala pada badan. Kalau ada di tengah malam datang di rumah kita, datang ketuk-ketuk pintu, tidak ada tangannya, maka kita masih anggap manusia. Kalau ada yang datang di ketuk pintu jam 2 malam, tidak ada matanya sebelah atau buta matanya, maka kita masih anggap manusia. Tidak ada kakinya, orang pincang. Tetapi kalau tengah malam jam 12 malam atau jam 1 malam, apalagi malam Jumat datang ketuk pintu, tidak ada kepalanya, cuma badan, maka itu kita akan lari terbirit-birit. Kita anggap pocong ini atau apa? Ini pocong ini. Itulah perumpamaan orang yang tidak sholat. Jadi kalau tidak sholat,
Adik-adik ini kalau dia sholat seperti orang yang berjalan itu tiada kepalanya, seperti pocong kita berjalan tiada kepala. Maka sholat itu adalah kepala pada badan. Maka kita niatkan dalam hati kita untuk mulai sekarang kita tegakkan ini sholat. Dalam keadaan apapun kita sholat, Allah SWT tidak memberatkan hambanya. Kalau sakit tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, dengan isyarat. Kalau tidak bisa dengan isyarat, dengan hati kita. Kalau tidak bisa dengan hati kita, dengan apa lagi? Tinggal disolatkan kita. Jangan sampai kita nanti pas sudah meninggal baru datang ke masjid, diantar ke masjid dengan usungan. Celaka kita, itu sudah terlambat. Di antara waktu sholat ini kita diperintahkan untuk melaksanakannya di masjid. 3 tertib oleh Rasulullah SAW telah contohkan. Yang pertama, tertib tempat, di tempat azan dikumandangkan atau masjid. Yang kedua, tertib caranya secara berjamaah. Yang ketiga, tertib waktu, di awal waktu, atau jangan kita menunda-nunda sholat kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sholat berjamaah ini ada ukurannya, ada ukuran keimanan seseorang ini. Jadi kalau laki-laki itu ukuran keimanannya kalau dia mampu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Man shalla isya fi jama'ati faka'annama qama nisfal laila wa man shalla subuh fi jama'ati faka'annama shalla laila kullahu. Siapa yang sholat berjamaah isya di masjid, maka seolah-olah dia sholat 1/2 malam. Kemudian siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia seolah-olah sholat 1 malam, semalam suntuk. Hari ini siapa yang kira-kira mampu sholat semalam suntuk? Dari maghrib sholat terus sampai subuh? Tidak ada kan? Tidak ada yang mampu. Kalau kita mau mendapatkan pahala itu sholat semalam suntuk, maka sholat berjamaah isya dilanjutkan dengan sholat berjamaah subuh di masjid. Tidak harus nunggu, tapi sholat berjamaah isya di masjid, setelah itu subuh, sholat berjamaah subuh di masjid, maka kita akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kata Rasulullah, laisa salatun asqala alal munafikina min salatil fajri wal isya'i. Sesungguhnya sholat isya dan subuh itu berat bagi orang-orang munafik. Tetapi jika seandainya mereka mengetahui pahala sholat berjamaah di masjid, maka dia akan berangkat ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menceritakan 1-2 riwayat ini. Ini mungkin terlalu panjang, saya singkat. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Dia buta, sudah tua, sahabat Nabi. Dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah saya ini yang buta masih berkewajiban sholat di masjid?" Maka Rasulullah SAW saat itu mengatakan, "Engkau sudah tidak berkewajiban karena kamu buta." Langsung pulang ini Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat. Setelah di luar masjid dipanggil ulang sama Nabi, "Abdullah, kemari dulu." Ditanya, "Abdullah, apakah kamu mendengar suara azan dari rumahmu?" Maka Abdullah bin Ummi Maktum berkata, "Saya dengar ya Rasulullah." Saya dengar ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kamu masih berkewajiban untuk menghadiri seruan azan di masjid, atau kamu masih berkewajiban untuk sholat berjamaah di masjid." Ini seorang sahabat yang buta, yang sudah tua, masih berkewajiban untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Apalagi kita ini yang masih muda, yang anak-anak ini yang masih adik-adik ini masih bisa lari, bisa naik gunung, bisa manjat ke gunung, manjat pohon kelapa, bisa berkebun, itu lebih berkewajiban daripada sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum dalam perjalanan dari rumah ke masjid, dia dari rumah ke masjid, sholat subuh, terjatuh dia di jalan, terjatuh sehingga wajahnya berdarah. Ada seorang pemuda yang datang, angkat dia, kasih berdirikan, baru diantar ke masjid. Sampai di masjid, pemuda tadi cuma di luar, tidak masuk sholat. Setelah pulang, diantar lagi ke rumahnya. Bukan cuma subuh itu, 5 waktu diantar pulang balik oleh pemuda tersebut. 5 waktu. Bukan cuma hari itu, ternyata berhari-hari diantar pulang balik oleh pemuda tersebut. Maka suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini yang buta bertanya, "Hai pemuda, siapa sebenarnya kamu ini? Tiap hari kau antar balik saya dari masjid ke rumah. Sungguh baik sekali hatimu." Maka lelaki tersebut menjawab, "Janganlah engkau menanyakan hal tersebut, karena sesungguhnya saya ini
adalah iblis. Hah? Kaget. Abdullah bin Mas'ud kaget, kok iblis mengantar saya pulang balik ke masjid? Bukankah iblis itu mencegah manusia dari berbuat kebaikan? Bukankah iblis itu senantiasa mengarahkan manusia berbuat kejahatan, berbuat kemungkaran? Maka iblis yang menjadi pemuda menjawab bahwa ketika engkau terjatuh berangkat dari masjid, perjalananmu dari rumah ke masjid, saya mendapat kabar dari langit, 1/2 dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir kalau kamu terjatuh yang kedua kalinya, maka seluruh dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mencegah kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa-dosamu, sehingga saya antar kamu pulang balik dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid. Inilah karomahnya orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah di masjid, diantar pulang balik oleh iblis. Karena Rasulullah SAW bersabda, 1 langkah ke masjid akan menghapuskan dosa-dosa, dan langkah kedua akan mengangkat derajat kita. Setiap langkah kita dihitung. Semakin jauh langkah dari rumah kita dari masjid dihitung. Nah ini Pak. Dari kelas sana dihitung kemari. 1 langkah pertama dihapuskan dosa-dosa kita, langkah kedua diangkat derajat kita, begitu seterusnya sampai di masjid. Inilah hadir rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedikit spirit. Mudah-mudahan dengan saya sampaikannya ini, adik-adik dan hadirin sekalian, orang-orang tua kami yang ada di sini senantiasa semangat dalam memakmurkan masjid, terutama yang saya sampaikan tadi, sholat isya dan subuh. Karena 2 waktu ini adalah ukuran keimanan kita. Kalau tidak ada di antara sholat subuh dan isya ini di masjid, maka masih dipertanyakan keimanan kita. Kemudian yang terakhir, untuk adik-adikku sekalian dan kepada orang tua kami menghimbau untuk diajarkan kepada adik-adik kita agama Islam yang rahmatan lil alamin, yang senantiasa menjadi penyebar kasih sayang. Bukan agama Islam yang menyebarkan kekerasan, bukan agama Islam yang menyebarkan kebencian, bukan agama Islam yang menyebarkan permusuhan, tetapi kita berikan, tanamkan kepada anak-anak kita, kepada anak muda kita, agama Islam yang rahmatan lil alamin, penyebar kasih sayang terhadap siapapun. Jangankan kepada manusia, terhadap hewan pun kita diperintahkan untuk senantiasa menyebarkan kasih sayang. Rasulullah SAW memerintahkan kalau mau kencing, buang air kecil, jangan buang air kecil di lubang-lubang di tanah. Maknanya apa? Di dalam lubang tanah itu ada makhluk Allah yang kecil-kecil yang mau hidup juga seperti kita. Kalau kita kencing di situ, kena tsunami dia, mati dia, akhirnya tidak bisa berenang. Kira-kira mau juga dikasih tsunami? Kan tadi ada gempa ini toh. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala kasih kita tsunami seperti kencing kita di lubang itu adalah tsunami buat makhluk kecil. Mereka tidak bisa berenang dan bisa meninggal. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan contoh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang paling terakhir, kita tanamkan kasih sayang kepada seluruh makhluk, dan kita hindari paham-paham yang akan menyebarkan permusuhan di antara kita. Kita bersyukur di tempat kita sudah aman ini, sudah tidak ada lagi yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Orang yang di gunung sudah bebas naik ke gunung, berkebun di atas gunung sudah bebas, sudah tidak ada lagi yang mengganggu kita dalam hal keamanan. Makanya itu adik-adik, hindari paham-paham radikalisme, hindari paham-paham terorisme, hindari paham-paham intoleransi yang akan menyebabkan perpecahan di antara kita. Kita kuatkan ukhuwah Islam ini, satu dalam Islam. Walaupun kita banyak perbedaan dalam mazhab, dalam perbedaan dalam aliran-aliran, kita satu dalam Islam. Kita satu negara kesatuan Republik Indonesia yang ingin negara kita aman dan mencapai jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan kedamaian yang ada di negara kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.